Seorang siswa SD hilang terseret arus saat mandi di Pantai Bangsal, Korleko, Lombok Timur. Dikutip dari Antara, Lombok Timur, Aidil, 11 tahun, siswa kelas 4 sekolah dasar negeri di Korleko, Lombok Timur, dinyatakan hilang terseret arus saat mandi di Pantai Bangsal, Korleko pada Minggu 26 Juni 2022, sekitar pukul 15.30 WITA. Kasus hilangnya siswa SD yang terseret arus pantai kini masih dalam pencarian oleh tim SAR bersama masyarakat. Informasi yang dihimpun pada Minggu siang, korban bersama teman-temannya datang ke Pantai Bangsal yang berlokasi di Desa Korleko untuk mandi. Saat asyik mandi tersebut, tiba-tiba ombak besar datang dan menghantam korban bersama teman-temannya. Apes bagi korban, ia terseret arus meski teman sebayanya berusaha menarik korban. Namun korban terbawa arus ke tengah laut. Melihat rekannya terseret ombak ke tengah, teman korban berteriak minta tolong. Warga yang mendengar teriakan langsung berlari ke arah teman korban dan berusaha melakukan pencarian. Karena tak ditemukan, warga pun melaporkan kejadian hilangnya korban terseret arus pantai ke pihak Polsek Labuhan Haji, serta tim SAR Lombok Timur dan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lotim. Tim SAR dan anggota BPBD yang mendapat laporan langsung meluncur ke TKP dan melakukan pencarian. Karena sudah malam hari, proses pencarian dihentikan dan akan dilanjutkan Senin pagi. Kapolsek Labuhan Haji melalui Kasih Humas Polres Lotim, Ibtu Nikolas Usman, saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan anak SD yang hilang terseret arus pantai di wilayah Pantai Bangsal, Korleko. Proses pencarian telah dilakukan, namun korban belum ditemukan, katanya. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sandiaga Uno sebut Loang Baluk paket lengkap wisata alam dan religi. Dikutip dari Insight Lombok, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengunjungi desa wisata Loang Baluk di Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Skarbele, Sabtu 25 Juni 2022 sore. Destinasi Loang Baluk disebut paket lengkap karena memiliki wisata religi dan wisata alam. Saya melihat kombinasi ini ada beberapa, tapi ini yang paling epik ya. Tidak hanya dapat sunset senja, tapi juga dapat wisata religinya, dapat ekonomi kreatif, tapi juga ada kearifan lokalnya. Ini makamnya di dalam pohon dan spesial. Saya baru pertama kali lihat ini. Jadi, pariwisata halal yang bisa kita angkat ke depan, salah satunya juga bisa membuat travel plan yang bisa kita kembangkan untuk di desa wisata Loang Baluk ini, ungkap Sandi. Seperti halnya desa wisata yang lain, destinasi wisata di desa itu telah memenuhi standar penilaian tim juri Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2022 yang terdiri dari 7 kategori, yakni daya tarik pengunjung, alam dan buatan, seni dan budaya, souvenir, kuliner, fashion dan kriya, homestay, toilet umum, digital kreatif, cleanliness, health, safety, dan environment sustainability, serta kelembagaan desa. Dijelaskan loang dalam bahasa Sasak berarti lubang, sedangkan baluk dalam bahasa Sasak berarti buaya. Maka loang baluk dalam bahasa Indonesia artinya lubang buaya. Namun baluk dapat juga berarti buyut. Tafsir loang baluk itu sendiri memang lebih condong kepada lubang buaya, karena di area makam tersebut terdapat banyak buaya yang memiliki lubang tempat berdiam diri. Konon umur buaya tersebut mencapai ratusan tahun, kata Janali. Karena historis tersebut pula, desa Loang Baluk menjadi tujuan wisata religi, di mana ada 3 makam yang dikeramatkan. Salah satunya makam Maulana Syekh Gauz Abdur Razak yang merupakan ulama dan pendakwah agama Islam yang berasal dari Baghdad, Irak. Dia menyebarkan agama Islam dari Palembang, lalu kemudian singgah di Lombok sekitar 18 abad silam. Setelah menyebarkan Islam di daerah Palembang, beliau lalu meneruskan perjalanan dakwahnya dan mendarat di pesisir Pantai Ampenan. Tidak sedikit para wisatawan peziarah dan berdoa di makam tersebut. Oleh masyarakat setempat, kunjungan para peziarah tersebut dimanfaatkan sebagai peluang usaha dalam membuat taman hiburan rakyat. Destinasi wisata ini dilengkapi berbagai fasilitas seperti plaza pengunjung dan panggung hiburan yang bisa dijadikan tempat penyelenggaraan berbagai acara. Kemudian ada danau buatan yang menyediakan pilihan aktivitas seperti beca air, dikelilingi dengan gazebo dan tempat duduk untuk bersantai sambil menikmati pemandangan.
Yang tak kalah seru, terdapat menara pandang yang menjadi ikon dari taman hiburan ini untuk mengabadikan pemandangan sekitar serta melihat sunset dari ketinggian. Potensi seni dan budaya, desa ini terdapat pertunjukan gendang belik yang sudah terkenal sejak dulu. Gendang belik menjadi alat musik tradisional kebanggaan suku Sasak, biasa dimainkan secara berkelompok. Gendang ini terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok. Gendang belik menghasilkan suara yang besar dan bergema. Kesenian lain yang biasa ditampilkan adalah tari adat. Tarian tradisional yang juga berasal dari suku Sasak ini memadukan gerakan pencak silat seperti memukul, menendang, memasang kuda-kuda, dan menangkis. Tari rudat digunakan dalam menyambut tamu dan acara-acara formal pemerintahan. Untuk diketahui melalui program ADWI, Kemenparekraf menjaring database dan wisata baru dari pendaftaran di website jejaring desa wisata Jadesta. Dari data kegiatan ADWI tahun 2021, terjaring 1.831 data desa wisata yang ada di Indonesia, dan target di tahun 2022 adalah 3.000 desa wisata yang terjaring, dan yang terdaftar juga melebihi target yaitu sekitar 3.400 desa wisata. Lonjakan desa wisata yang mendaftar ini menunjukkan animo yang sangat tinggi dari desa wisata dalam mengikuti program ADWI ini. Program ini juga guna mempermudah pengembangan desa wisata di Indonesia ke depan. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih.